Wacana soal perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti belakangan muncul ke ranah publik. Sejumlah pihak termasuk para politisi di Senayan menanggapi wacana itu secara beragam. Di antara mereka ada yang menyetujui dan ada pula yang menolak. Berikut beberapa pernyataan anggota DPR. Ya, paling tidak tadi ada 4 pernyataan terkait masa jabatan Kapolri ini. Ada yang menolak karena melanggar PP, terus ada yang mengatakan bahwa ini juga mungkin sesuatu yang baik untuk diambil, keputusan untuk memperpanjang karena untuk konsolidasi dan segala macam. Tapi kalau menurut undang-undang mestinya memang tidak diperpanjang, Pak Bekto ya. Kecuali dibuat aturan baru. Kecuali ada aturan baru, ya. Dan itu rasa-rasanya tidak perlu untuk saat ini ya. Saya tidak tahu. Kalau menurut sama Pak Presiden. Tapi kalau menurut amatan Pak Bekto, ini sebagai warga masyarakat lah, apakah memang dibutuhkan hal-hal seperti itu? Itu sangat bergantung kepada Presiden yang akan memilih dan akan mengangkat. Aturannya jelas seperti ini. Ya, kalau mau perpanjang, membuat aturan baru. Pak Bekto, ini ada satu lagi yang coba kita tampilkan. Pemirsa, sementara menjelang masa pensiun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada Juni 2016 mendatang, sejumlah nama perwira Polri bintang 3 mulai digadang-gadang sebagai calon Kapolri baru. Berikut nama-nama para perwira itu yang beredar di media. Ya, dialog kita lanjutkan kembali siapa Kapolri baru. Permasalahannya sebetulnya bukan hanya siapa, tapi apa yang harus dikerjakan oleh Kapolri baru. Permasalahan-permasalahan apa, Pak Bekto, yang menjadi PR bahkan dari istilahnya mungkin dari Kapolri sebelumnya yang sampai sekarang ini sebetulnya itu yang paling diharapkan oleh masyarakat, Pak Bekto. Betul sekali, karena posisi polisi, baik itu fungsi maupun peranannya itu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga terus setiap pergantian akan menjadi perhatian yang sangat besar. Yang paling penting itu bukan siapa yang akan menjabat, tapi orang yang akan menjabat itu mampu membawa polisi yang lebih profesional, lebih mandiri di dalam pelaksanaan tugasnya. Profesional dalam arti ahli di bidangnya. Kita tahu bagaimana masalah-masalah masyarakat yang ada di sekarang. Ya, banyak yang keluhan negara tidak hadir. Negara hadir itu siapa? Peran polisi adalah sebagai alat negara. Undang-undang mengatakan seperti itu. Jadi sebanyak mungkin di mana masyarakat membutuhkan polisi, polisi harus hadir. Negara harus hadir. Siapa yang pertama? Polisi. Kalau misalkan pelayanan publik terus banyak dugaan korupsi di sana, negara korupsi artinya kepada itu ya? Iya. Maka Bapak Presiden sudah
menekankan masalah pelayanan publik itu termasuk kepada kepolisian. Kepada kepolisian. Okay. Kepada kepolisian, pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat harus betul-betul nanti siapapun jadi Kapolri dipilih oleh Presiden itu harus menjadi perhatian. Pelayanan publik harus menjadi perhatian. Pak Bekto, pada saat dilantik pertama kali, apakah ada pesan-pesan dari Presiden kepada Kompolnas harus bagaimana untuk dalam proses menjalankan tugasnya terkait Polri? Kompolnas diharapkan betul-betul dapat berfungsi sebagaimana fungsinya, betul-betul dapat melaksanakan tugas. Ya, coba lihat fungsi dari Kompolnas itu dua. Yang pertama melakukan pengawasan fungsional untuk menjamin bahwa polisi itu bisa profesional dan mandiri. Itu fungsi kepolisian, Kompolnas. Yang kedua adalah memonitor, memberi saran, pendapat pada Presiden untuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Itu fungsinya. Tugas pokoknya ada dua. Ya. Satu, betul-betul polisi ini bisa bekerja secara profesional, mandiri. Profesional dan mandiri tadi. Nah, kalau dari amatan awal, Pak Bekto, sebagai orang yang 35 tahun juga di kepolisian. Nah, apa yang menjadi masalah utama di kepolisian yang sangat menjadi perhatian concern publik saat ini? Adalah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada di segala bidang, ya? Di segala bidang. Dan itu memang masih dirasakan sangat kurang? Sangat kurang. Oke. Contohnya, Pak? Pak Mas Rudi tadi berangkat dari rumah menuju Berita 1. Tentu tidak kepingin terlambat karena macet. Di jalan apa yang didapati? Begitu banyak orang melanggar. Dan tidak ada polisi di sana. Kenapa tidak melanggar? Masyarakat kita pada umumnya mau patuh kalau dijaga oleh polisi. Kan gitu. Kenapa polisinya sedikit? Itu yang menjadi tantangan. Nah, kan dari Polri selalu mengatakan secara kan hitung-hitungannya satu polisi harusnya untuk berapa warga negara. Harus selalu mengatakan itu tuh bahwa jumlah kita kurang. Mestinya itu bisa dijadikan alasan atau sebetulnya ada strategi lain untuk tetap bisa melayani secara maksimal tanpa harus terus beralasan bahwa jumlah polisi kurang. Jumlah polisi kurang itu mitos. Mitos. Coba ditanyakan kepada yang mengatakan kurang, cukupmu berapa? Pasti dia bingung menjawabnya. Kan ada hitung-hitungan katanya satu polisi untuk... Apakah dijamin dengan 1 banding 300 pasti lebih baik? Tidak. Tapi manajemennya bagaimana? Operasionalnya, strategi pemolisiannya bagaimana? Itu yang jadi permasalahan sebetulnya. Pak Bekto, sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon, Pak Ibrahim dari Jakarta. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Pagi. Selamat pagi, Pak Ibrahim. Ya, pagi, Pak Rudi. Ya. Pak Ibrahim, silakan Pak responnya. Ya, jadi begini, saya kira Kompolnas jangan terlalu terpengaruh oleh sikap masyarakat. Karena dia sebagai tim penilai daripada parti-parti yang dicalonkan sebaiknya bersikap positif, ya. Jadi calon-calon yang memang angkatan muda patut ditampilkan. Karena gerbong kepangkatan itu kan tidak dapat menunggu terlalu lama. Jadi mengenai komposisi polisi harus melayani masyarakat itu juga harus ditopang oleh masyarakat itu sendiri. Jangan mengharapkan jumlah polisi harus diperbanyak. Dan kita melihat sudah ketangkasan polisi membasmi narkoba segala macam. Tetapi tantangan terbesar saat ini adalah kejahatan seksual yang melanda para remaja dan balita kita. Itu sangat miris sekali. Saya kira tantangan Kapolri yang baru ini adalah orang yang benar-benar tegas dan harus berani menindak hal-hal itu sampai ke akarnya. Persoalan kepangkatan itu adalah kita serahkan pada Kompolnas dan tentunya kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif. Jangan terlalu terpengaruh oleh DPR maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Bersikaplah positif. Baik Pak Ibrahim. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Menarik sekali ini pernyataannya Pak Ibrahim dari Jakarta. Yang diharapkan adalah seorang yang tegas dan berikan kesempatan pada mereka-mereka yang bahkan muda juga gitu. Jadi jangan tergantung pada liting. Kurang lebih mungkin seperti itu maksudnya. Ini gimana Pak Bekto? Siapapun dalam kondisi sekarang tuh boleh berpendapat apa saja.
Tetapi di dalam kehidupan Polri itu juga ada tradisi. Ya, yang paling penting adalah polisi itu mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya. Tugas pokoknya yang 3 itu dapat terlaksana. Nah, Pak Bekto, permasalahannya kan itu tadi, mampu melayani masyarakat sebaik-baiknya itu kan seolah-olah bagi masyarakat saat ini menjadi jargon yang selalu diulang sebetulnya dari tahun-tahun yang lalu gitu. Nah, ini dia sebetulnya apa yang kalau boleh dikatakan apa yang salah sebetulnya? Kenapa ini belum terwujud sampai saat ini gitu? Oke, di beberapa bidang seperti yang Pak Ibrahim katakan, terorisme cepat sekali selesai, narkoba cepat sekali, misalkan meskipun sebetulnya masih menjadi tantangan luar biasa saat ini. Dan ada beberapa tantangan baru sekarang, misalkan kasus kekerasan seksual gitu ya. Nah, tapi untuk pelayanan-pelayanan publik yang lain yang sangat mendasar, yang setiap hari itu kok rasanya belum selesai-selesai gitu. Apa yang terjadi? Ada pepatah Minang, sekali lancung tidak dipercaya lagi. Ah, itu dia. Ya, hampir tiap hari ada polisi yang lancung. Itu masalah. Hampir tiap hari? Hampir tiap hari. Saya sebagai mantan anggota polisi, 35 tahun saya sebagai anggota polisi, sangat tahu. Banyak sekali polisi baik. Banyak sekali polisi itu berprestasi. Masalahnya polisi-polisi yang lancung ini. Jumlahnya kalau boleh itu berapa banyak nih Pak? Yang lancung-lancung ini berapa banyak sebetulnya dari keseluruhan? Belum ada yang melakukan penelitian. Iya, cuman masyarakat sebetulnya yakin, termasuk saya, bahwa di institusi Polri itu banyak polisi-polisi yang berintegritas gitu. Permasalahannya yang berhubungan dengan masyarakat, yang lancung itu tadi. Jadi citranya kan pasti, apa namanya, istilahnya ada, kalau Pak Bekto pakai istilah itu, saya juga pakai istilah air susu kena apa setitik air tuba itu ya, itu jadi rusak semua, jadi rusak sebelanga gitu kan. Betul sekali. Ini yang harus jadi perhatian siapapun yang dipilih Pak Presiden nanti. Pengawasan internal itu harus kuat, harus difungsikan, harus dioptimalkan. Karena untuk menghilangkan yang lancung-lancung tadi. Masyarakat masing-masing punya pengalaman berhadapan dengan polisi. Saya yakin banyak sekali orang yang punya pengalaman buruk sebetulnya berhubungan dengan polisi. Kasihan polisi yang baik, kasihan polisi yang berprestasi. Betul sekali. Kan juga tidak boleh menafikan masyarakat begitu banyak polisi baik, begitu banyak polisi yang berprestasi. Tetapi dirusak oleh yang lancung-lancung. Yang lancung-lancung itu yang harus pengawasan internal sendiri ini harus betul-betul harus diperkuat, harus dioptimalkan. Oke. Pak Bekto, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.